Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, para orang tua kami, para tuan guru, para alim ulama, kaum cendekia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagai pembuka kalam pada subuh ini kita bisa bersama kembali di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selanjutnya kita manfaatkan beberapa waktu ke depan untuk melanjutkan kaji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi apa yang kita laksanakan, bertambah segala kebaikan kita dan bermanfaat untuk kebaikan baik dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga kita bersalawat dan menyampaikan salam kepada kekasih Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang rahimakumullah, ini merupakan kajian kita yang kedua, sesi yang kedua tentang masalah faraid. Sebagaimana diminta kita kaji faraid lompat. Kalau merujuk kepada kitab yang kita baca, itu nanti tuh faraid itu setelah penjelasan muamalah, penjelasan munakahat. Nah, ini kita lompat tentang masalah waris, dan ini bagian yang kedua. Ini mungkin karena apa ini? Kalau saya ubah settingannya di sini, berubah nanti semua apanya? Belum juga ya. Saya coba ubah nih, tapi takutnya berubah semua apanya, apa namanya? Rupanya agak ribet juga rupanya kan. Oke. Besar ya. Tadi ya. Dari mana ini? Ada yang perlu disetting sini? Rasionya belum. Udah. Itu tadi saya setting ke normal, ke standar, malah jadi kayak gini. Oke, usahanya. Nampak juga deh.
bisa begini kemarin udah ingat Pak ya. Setting. Tiba-tiba dia. Ini. Bapak Ibu jemaah rahmatullah, ini waktu kita memang subuh lama, kami lagi startnya pun molor. Kalau agak lama selesainya, agak ditahan-tahan lah kakinya Bapak Ibu ya. Apa ya? Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Saya juga pada kesempatan hari ini ada perasaan yang berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya, karena Ada senior. hadir orang tua kami, saya panggil Om dan Tante yang hadir, alhamdulillah Om Amri yang baru bersama kita di Sumatera Utara. Ya, kalau agak-agak canggung, jangan dikritik ya Om. Baik, Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, seperti sebelumnya sudah dijelaskan, kita tidak bisa membahas tuntas masalah faraid, maka dibagi kepada beberapa pertemuan dalam skema yang saya rencanakan. Itu ada 3 pertemuan, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Setelah kita dudukkan pemahaman tentang kedudukan hukum faraid, lalu kita berada ke langkah berikutnya, menjelaskan tentang apa yang disebut dengan rukun warisan. Nah, rukun warisan ini artinya jika tidak ada satu dari yang 3 itu, jadi rukun itu ada 3. Jika tidak ada salah satu di antaranya, maka tidak bisa disebut warisan. Yang pertama adalah pewaris. Ini udah bahasa Indonesia, bahasa Arabnya atau dalam kitab fikih itu al-muwarrits. Cuma kadang-kadang orang kita tak membaca tasdid ra-nya, dibaca dia muwaris gitu. Nah, yang apanya? Kalau yang tepatnya al-muwarrits. Pewaris ya. Jadi nanti kalau ada kata-kata pewaris, dan ini saya coba buat konsisten semua istilah-istilahnya pakai bahasa Indonesia. Kalau yang disebut dengan pewaris adalah orang yang meninggal yang mempunyai harta, di mana hartanya itu yang akan dibagi-bagi. Nah, jadi kalau ada kata-kata pewaris, itu yang dimaksud adalah al-muwarrits, yaitu yang meninggal atau si mayit yang memiliki harta yang akan dibagi kepada ahli waris. Kemudian yang kedua, harta warisan. Dalam beberapa redaksi ada menyebut harta waris. Kalau bahasa fikihnya ini al-mauruth, atau tirkah. Beberapa istilah yang juga dalam fikih. Harta warisan, harta peninggalan, yaitu peninggalan berharga yang dibagi. Jadi ada nilainya. Tapi sebelum dibagi kepada ahli waris, diambil harta pewaris. Nah, jadi sudah saya gunakan kata-kata pewaris ya. Diambil harta pewaris itu untuk kewajiban-kewajiban almarhum. Misalnya keperluan penyelenggaraan fardhu kifayah, itu diambil dari hartanya. Mulai dari membelikan kafan, kemudian kubur, dan segala yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan fardhu kifayah, itu diambil dari harta miliknya. Tapi kita di Indonesia sudah ada STM. Nah, jadi untuk kita di Indonesia tidak diambil hartanya. Tapi kalaupun diambil itu boleh, karena itulah digunakan harta yang kita miliki ya. Rupanya ada juga modal mati. Untuk mati untuk modal juga sebenarnya Pak.
Dikeluarkanlah itu fardu kifayah, kemudian hutang-hutangnya, hibah dan wasiat. Misalnya ada hibah yang belum sempat dia sudah ucapkan, tak kala setelah diucapkan, tak lama setelah itu jatuh sakit lalu kemudian meninggal, tak sempat serah terima. Nah itu harus diselesaikan. Jadi kalau ada sisanya, itulah yang disebut harta warisan. Kalau nggak ada sisanya, ya nggak ada dan bagi-bagi kan. Kemudian yang ketiga harus ada ahli waris. Jadi bahasa fikihnya ini al-waris, waris. Itu artinya orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Nah, kita akan menjelaskan ketiga ini. Jadi slide-slide berikutnya ini akan menjelaskan masing-masing rukun ini. Tapi sebelum itu perlu kita jelaskan tentang persoalan kapan warisan berlaku. Paling tidak ada beberapa ketentuan. Pertama, wafatnya pewaris. Ingat tadi Pak, pewaris siapa? Itu muwarif. Tidak disebut pembagian warisan jika pemilik harta masih hidup. Jadi jika orang punya harta dan dia bagi-bagikan pada siapa saja, maka itu tidak bisa disebut dengan bagi warisan. Bisa jadi itu hibah, wasiat, infak, sedekah dan segala macamnya. Baru disebut warisan jika pemiliknya sudah mati atau wafat. Nah, ini kadang-kadang sering orang tua yang membagi-bagi harta kepada anaknya, ini tidak disebut warisan. Itu disebut dengan hibah. Kemarin ingat sudah saya buat di satu tabel tentang perbedaan wasiat, warisan sama hibah. Perbedaan hibah sama wasiat agak ragu gara-gara ada pertanyaan. Karena ditulis ternyata yang saya tulis itu sudah benar. Cuman gara-gara ditanya jadi rancu kan, batas maksimal hibah. Kemudian saya pastikan kembali, saya telusuri dari berbagai kitab tentang hibah ini memang tak ada batasnya. Nah, kemarin itu tak ada batas sepertiga. Yang ada batas sepertiga itu adalah wasiat. Kalau hibah ini tidak ada batasnya, dia bebas. Bahkan di dalam kitab yang saya baca 100% hartanya dihibahkannya, nah itu juga boleh. Jadi memberi hibah itu boleh. Nah, berikutnya yang kedua, ahli waris masih hidup, yaitu ketika si pewaris wafat, ahli warisnya yang hidup itulah yang mendapat harta warisan. Nah, ini agak beda nanti dengan kompilasi hukum Islam. Ini kita bicara faraid murni lainnya. Kompilasi hukum Islam kita nanti ada komparasi. Ada istilah ahli waris mengganti kalau dalam kompilasi hukum Islam. Substitusi ya. Tapi bahasanya dalam kompilasi hukum Islam itu ahli waris mengganti. Kasusnya begini, kalau seandainya ini baru pakai ini tulis ini, masuk dulu aja. Harus di atas. Misalnya begini, seorang mati, kita buat aja tulisannya M ya. Dia punya anak, katakanlah anaknya itu A sama B. Nah, lalu si B ini laki-laki ya, ini laki-laki. Lalu si B punya anak C dengan D. Tapi si B ini sudah mati. Nah, ini bisa naik ke atas menggantikan ayahnya dalam kompilasi hukum Islam. Tapi dalam faraid ini sebenarnya tidak dapat dalam kaji kita. Nah, jadi ahli waris masih hidup. Bahkan ini dia terhalang, dia termahjub dengan adanya ini. Cucu ini terhalang dengan adanya
anak si mayit. Kemudian yang ketiga, tidak ada mawani'. Mawani' ini nanti ada bedanya dengan hijab mahjub. Mawani ini yang menggugurkan kedudukannya sebagai ahli waris. Dia sebenarnya ahli waris tapi gugur statusnya sebagai ahli waris. Penggugurnya itu apa? Pertama, beda agama. Bisa jadi ayahnya atau anaknya masuk Islam, atau murtad, salah satu di antara keduanya. Nah, itu menjadikan gugur kedudukannya sebagai ahli waris. Kemudian pembunuhan, ahli waris membunuh pewaris. Misalnya anaknya udah berharap sekali dapat uang besar nih kan, tapi lama kali itu nggak lewat orang tuanya kan, dibunuhnya. Dengan perbuatan itu membatalkan kedudukan dia sebagai ahli waris. Kemudian yang ketiga, budak. Nah, ini sudah tidak ada lagi. Zaman sekarang tidak diakui perbudakan dan dihapus sudah secara internasional. Tidak bisa lagi dan merupakan kejahatan perdagangan manusia atau human trafficking. Nah, baik, itu tadi beberapa yang baru bisa berlaku warisannya kalau tiga ini telah terjadi. Selanjutnya kita jelaskan ke masing-masing rukun. Rukun yang pertama itu pewaris atau al-muwarris. Statusnya satu, beragama Islam. Pewaris ini orang yang mati dan punya harta, yang mau dibagi hartanya itu beragama Islam. Bila seorang non-muslim meninggal dunia, dia tidak dapat mewariskan hartanya kepada ahli warisnya yang beragama Islam. Ini pendapat mayoritas ulama, jumhur. Jadi ada pendapat mayoritas ulama atau jumhur fuqaha yang mengharamkan seorang yang muslim mendapat warisan dari harta pewaris. Jadi misalnya ayahnya non muslim, dia anaknya masuk Islam, maka dia tidak bisa mendapat harta warisan. Ini pendapat mayoritas ulama. Dalilnya yang dijadikan dalil para ulama ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Hadis ini, orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Tapi ada sebagian ulama yang mengaku bersandar kepada pendapat Mu'adz bin Jabal, di mana dikatakan dalam pendapat Mu'adz bin Jabal, seorang muslim boleh mendapat harta waris pewarisnya yang kafir. Jadi kalau mau diamalkan berarti bersandar kepada pendapatnya sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sudah meninggal. Ini sebelumnya juga udah ada kisi-kisinya di awal tadi. Jadi kalau belum meninggal tidak bisa disebut pembagian harta waris, tapi yang disebut hibah. Jadi nanti kalau seandainya seorang sudah membagi-bagi hartanya, maka itu harus segera dialihkan kepada orang yang diberikan tadi. Kalau seandainya meninggal lagi si pemilik harta, ada hartanya dibagi-bagi lagi ke ahli waris. Bagiannya sesuai dengan ketentuan fawaid. Kemudian yang ketiga, memiliki harta. Maksudnya harta yang dimilikinya itu adalah milik dia, berupa uang, tanah dan sebagainya.
dialah yang memiliki harta. Jadi bukan orang lain. Nah, Bapak Ibu yang rahimakumullah, ini sebelum lanjut ke persoalan yang kedua, ini sekedar suplemen tambahan ini. Kita ini semuanya calon pewaris semuanya. Status kita sebagai ahli waris bisa, tapi bisa jadi sebelum kita jadi ahli waris, kita pula mati duluan. Nah, berarti kita jadi pewaris. Maka mengingat status kita ini calon pewaris, bakal mati semuanya Pak. Atau ada yang enggak? Apa ada yang enggak mau? Yang pertama harus dilakukan sebagai kewajiban kita ini, karena kita semua calon pewaris, kita wajiblah mempelajari ilmu faraid. Sesuai dengan hadis-hadis yang kita baca pada bulan lalu, di mana Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk belajar ilmu faraid. Nah, kemudian yang kedua, diajarkan ilmu faraid, minimal diajarkan kepada keluarganya, istri dan anaknya, supaya nanti ketika meninggalkan harta, anak-anak gak ribut-ribut. Ini penting Pak. Banyak orang kasus ribut gara-gara harta. Kemarin kami baru menyelesaikan hampir ribut di MUI Sumut. Ada betul orang buat pula mengajukan masalah waris ke MUI Sumut kan. Nah, keluarga yang lain nangis-nangis minta tolonglah putuskan kami yang sebenar-benarnya, sebijak-bijaksananya itu. Begitulah rupanya masalah harta ya. Makanya diajarkan khususnya kepada keluarga kita tentang masalah waris ini, supaya nanti kalau terjadi kematian tidak ribut lagi mempersoalkan konsepnya. Kemudian yang ketiga, memastikan dijalankannya faraid. Nah, ini juga setelah diajarkan, maka kita ingatkan lagi agar dipastikan jika meninggal kita sebagai pewaris, pastikanlah untuk melaksanakan apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hendaklah kita, karena kita semuanya bakal mati ini, hindarilah bibit-bibit perpecahan ataupun meninggalkan hutang. Memang berhutang boleh, cuma agak dipertimbangkanlah konsekuensi akibat yang nanti kemudian hari bisa mendatangkan masalah. Boleh berhutang, jangan gara-gara ini terus tak berhutang, apalagi ada urusan untuk investasi, pengembangan usaha dan seterusnya, gara-gara belajar waris tak lagi melakukan manuver untuk perkembangan bisnis. Cuman dengan kesadaran hutang nanti bakal menumpuk banyak dan sewaktu-waktu bisa mati, nah ini ada jadi remnya juga. Jadi ibarat berkendara, ada untuk gasnya, ada untuk remnya. Kalau menekan gas terus mau nabrak segala macam, tapi kalau ngerem aja tak jalan-jalan mobilnya. Itulah perumpamannya kira-kira. Baik Bapak Ibu yang rahmatullah, kita lanjut ke yang kedua, harta warisan atau tirkah. Nanti slide ini saya bagi Bapak, tapi belum saya share karena mana tahu ada salah ketik atau salah apa, mana tahu terbaca pas lagi sambil apa ini kan. Baru setelah kita kaji, kalau disebar apa-apa. Yang pertama, kehalalan dan legalitas. Pastikan bahwa harta yang kita miliki itu bukan diperoleh dari cara yang haram. Karena jika diperoleh dengan cara yang haram, maka harta itu adalah harta yang haram, termasuk juga tidak bisa dimiliki. Jadi kalau misalnya orang menang judi 100 juta misalnya, supaya dengar dapat 100 juta langsung mati deh, kaget. Gak pernah dapat 100 juta ya kan, sakit jantung, mati. Harta 100 juta itu tidak bisa diwarisi karena harta haram. Sebab kalau dibagikan juga maka berbagi harta yang haram lah.
Kemudian legalitasnya juga. Ini berkaitan dengan secara hukum di Indonesia atau di negara modern hari ini yang kepemilikan sesuatu itu dibuktikan dengan bukti-bukti secara legal. Apakah sertifikat, misalnya sertifikat untuk tanah, sertifikat tanah, buku mobil dan seterusnya. Jadi ada pembuktian data. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan syarat-syarat harta warisan. Dimiliki oleh pewaris sejak masih hidup. Penjelasannya, harta waris merupakan milik pewaris sejak masih hidup. Jadi dialah pemiliknya. Adapun harta yang dipinjam orang, walaupun posisi harta itu bukan di tangan pewaris, tapi statusnya adalah milik pewaris, maka harta yang dipinjam orang tadi termasuk milik pewaris. Jadi itu juga termasuk yang dibagi, walaupun di tangan orang, dibagi kepada ahli warisnya. Nah, kemudian ini ada beberapa perhatian. Ada yang disebut 3 itu, saya dalam kutipan saya, yang tidak bisa disebut sebagai harta warisan. Maksudnya tidak dibagi kepada ahli waris. Yaitu seperti uang santunan. Kadang-kadang ada orang mengumpulkan dana, apakah STM ataukah institusi kemerkerjaannya atau apalah itu, yang mengumpulkan uang, itu kan bukan milik si yang mati, maka itu bukan ahli waris. Tergantung lihat ini pemberi ini untuk siapa peruntukannya. Kalau untuk istri, ya milik istrinya, enggak dibagi. Karena kata kuncinya di sini milik si pewaris sejak dia masih hidup. Sedangkan uang santunan bukan dimilikinya saat hidupnya. Jadi begitu Pak. Begitu juga uang pensiun. Uang pensiun itu memang hampir-hampir mirip seperti kita nabung sebenarnya. Tetapi kalau dipelajari secara mendalam, sebenarnya pensiun itu adalah milik negara, yang kemudian negara nanti akan memberikan kepada siapa yang dikontrakkan dalam yang akan menerima uang pensiun. Jadi misalnya seorang pensiunan meninggal, istrinya kan masih dapat tunjangan juga. Nah, itu bukan harta yang mesti dibagi, karena itu adalah pemberian negara untuk yang disebutkan dalam kontrak akad. Biasanya untuk istri, makanya ada karis, ada karsu ya. Kalau yang PNS tahu lah Pak, saya pun tahunya setelah jadi PNS. Ada karis, ada karsu. Karis itu kartu istri, karsu kartu suami ya. Saya tahu saya kartu karis, karena saya tengok kartu istri saya gitu kan, dapat. Kalau karsu belum saya tengok. Begitu juga dengan uang klaim asuransi. Asuransi ini juga didapat bukan saat hidup seseorang. Maka apa yang dikontrak tadi, uang tadi diserahkan kepada siapa? Kadang-kadang di asuransi itu misalnya asuransi ini asuransi jiwa. Nah, itu bukan harta warisan yang wajib dibagi kepada ahli waris. Nah, jadi sekali lagi kata kuncinya di sini, milik pewaris sejak dia hidup. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tidak tercampur dengan milik orang lain. Bisa jadi percampuran tadi antara suami istri atau rekan bisnis. Dan itu harus diketahui secara pasti. Kalau bisa.
Cuman kita ini kadang-kadang di Indonesia karena sulit sekali memilahnya, karena memang tak dari awal dipilah Pak sahamnya berapa persen, akhirnya belah jengkol istilah orang sekarang kan. Nah, gitu belah jengkol. Kalau di Jakarta belah jengkol itu apa ya? Atau di luar? Di Palembang apa katanya? Belah jengkol kan? Belah jengkol itu untuk menyebut bagi dua, 50-50. Mungkin karena orang Medan bilang belah jengkol mungkin kan. Atau mungkin di luar punya istilah lain. Artinya dibagi dua, baru ini antara suami istri misalnya. Seorang ayah meninggal, dibagi hartanya dua, separuh untuk istrinya, separuhnya itulah yang harta waris. Nanti istrinya dapat lagi dari separuh ini. Itu kita di Indonesia begitu prakteknya, dan juga kompilasi hukum Islam mengandung ketentuan seperti itu. Kalau perbandingan dengan negara lain, mereka agak lebih dirinci harta bersama tadi, enggak 50-50. Jadi dilihat seperti saham, jadi dia berapa persen, bisa jadi persentase milik suami lebih banyak, bisa jadi persentase milik istri lebih banyak. Kalau bisa ditafsir atau dirinci detail itu lebih bagus. Tapi kadang-kadang kita tidak seperti itu statusnya. Begitu juga dengan rekan bisnis, maka berapa saham kita atau berapa persentase yang kita miliki, itulah yang dijadikan harta waris. Nah, Bapak Ibu yang rahimakumullah, masih di rukun yang kedua tentang harta warisan. Wujud harta warisan itu bisa berbagai rupa. Bisa jadi tanah atau rumah atau perabotan dan berbagai macam benda-benda bernilai lainnya. Nah, bagaimana cara membaginya? Nah, caranya bisa dengan beberapa metode. Salah satunya, pertama, berdasarkan nilai harta. Maksudnya harta yang tanah atau perabotan dan sebagainya macam itu, aset-aset lainnya itu dikonversi ke rupiah. Dalam contoh ini tanah misalnya, tanah 1000 meter luasnya. Kira-kira kalau dirupiahkan ini berapa? 100 juta. Nah, baru 100 juta itulah yang dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Ahli waris ini ada ketentuan yang ada dapat setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, 2/3. Jadi baru dibagi setelah dikonversi ke rupiah, jadi agak lebih mudah ya. Karena kalau tanah ini kadang-kadang sulit kan. Makanya kalau tanah tadi sangat luas, bisa saja dikonversi ke rupiah, kira-kira baru diukur luasnya berapa. Nah, ini misalnya kalau cara yang pertama dikonversi ke rupiah. Atau misalnya bisa jadi asetnya kalau dipecah ini justru mendatangkan kesulitan. Misalnya dia mewarisi satu perusahaan, ada usaha dagang misalnya. Kalau seandainya dibagi-bagi, mau tutup usaha tadi kan. Kalau tadi usahanya kecil, entah juga. Kalau usahanya besar, bagaimana caranya? Nah, itu caranya bisa dengan cara dibagi saham. Nah, sehingga kalaupun udah tahu seseorang berapa aset ahli warisnya tadi. Ini kalau orang yang praktisi pembagian harta waris ngerti tidak bagaimana merinci-rincinya itu. Nanti asetnya itulah yang menjadi milik ahli waris nilainya, sehingga perusahaan tetap berjalan. Seandainya si ahli waris
ahli waris mau menjualnya, maka dijualkan ke orang, uangnya itu diambil orang lain yang membeli saham tadi, sehingga perusahaan tetap bisa berjalan. Nah, itu cara yang bisa dilakukan. Beralih kita ke yang ketiga, Bapak Ibu rahimahumullah, ahli waris. Siapa saja ahli waris? Dan inilah dia penjelasan yang terakhir. Tentang bagian-bagiannya nggak sempat ini. Ahli waris, tidak seluruh kerabat atau keluarga menjadi ahli waris. Ketentuannya itu berdasarkan penetapan langsung dari Allah dan Rasulullah. Nah, jadi nggak bisa kita daftar, Pak, daftar jadi ahli waris, nggak bisa. Nah, total ahli waris itu sebanyak 25 pihak, 15 pihak laki-laki atau golongan laki-laki, 10 golongan perempuan. Dari 25 pihak itu tidak semuanya mutlak menerima harta warisan, sebab adanya pihak yang tidak menerima harta warisan adalah adanya orang yang menghalanginya. Jadi statusnya memang sebagai ahli waris, tapi dia terhalangi. Jadi tak semua 25 itu pasti dia dapat harta warisan. Nah, dari 25 ini hanya 5 yang pasti jadi ahli waris, yaitu suami atau istri, anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan. Kalau anak tiri enggak, anak tiri. Begitu juga anak angkat tidak termasuk harta waris, tidak termasuk ahli waris. Makanya jalurnya bukan jalur waris kalau anak angkat ini, dia jalurnya wasiat. Jalurnya wasiat. Kalau di Indonesia itu mengadopsi kanun dari Mesir juga, menggunakan istilah wasiat wajibah. Itu pun kontroversi. Memang itulah risiko. Tapi hukum hakim ilzam, ya, yarfa'ul khilaf. Kalau udah putusan hakim qadhi, maka itu wajib lah, dan tidak ada lagi pembahasan masalah khilaf, perbedaan pendapat, karena sudah diputuskan oleh qadhi. Kemudian ayahnya ayah kandung, bukan juga ayah tiri, ayah angkat dan sebagainya. Dan ibu, yaitu ibu kandung. Jadi cuma 5 inilah Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Nah, kalau rinciannya begini, ini saya buat sengaja rinciannya. Golongan laki-laki itu ada 15, golongan perempuan ada 10. Golongan laki-laki itu saya membuat beberapa istilah ini, saya coba akan jelaskan seringkas-ringkasnya. Bisa jadi nanti Bapak Ibu punya buku waris atau faraid, istilahnya enggak seperti ini. Memang terjadi berbeda-beda. Saya pun menerjemahkan ini karena tahu Arabnya. Jadi lebih mudah sebenarnya ngapal Arabnya daripada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, Bapak Ibu tengoklah nomor 12 lima, nomor 12, nomor 13, nomor 9 kan, gimana ngapalnya? Kalau kami ngapalnya cuma cukup ibnu ammi asy-syaqiq, ibnu ammi asy-syaqiq, selesai. Tapi menerjemahannya keponakan, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Jadi saya jelaskan, golongan laki-laki ini yang menjadi ahli waris, tapi tidak semuanya pasti mendapat warisan. Dia nanti ada yang terhalang. Pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi cucu itu hanya yang dapat dari jalur anak yang laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan, si mayit, itu tidak dapat. Nah, sebelum saya lanjutkan ke nomor berikutnya, untuk dipahami, ketika disebut anak ini, cucu, ayah, kakek, itu semuanya disandarkan ke si mayit. Jadi misalnya anak laki-laki si mayit, 2 cucu laki-laki dari anak laki-laki si mayit,
ayah si mayit. Karena kadang-kadang kita ditanya orang, gini Pak, ada seorang ayah yang punya ayah, ya orang bingung itu karena seorang ayah dia punya ayah. Nah ayahnya ini punya anak. Jadi nah si ayah ini kan ini cucunya ini, nah dia mau bilangkan cucu itu tapi anak si yang mati, tapi dia bilang cucu karena ada ayahnya ayah tadi. Makanya untuk memudahkan itu ini disandarkan ke si mayit. Nah, nomor 4 kakek si mayit. Nomor 5 saudara laki-laki kandung si mayit. Nomor 6 saudara laki-laki seayah. Paham ini Pak, saudara laki-laki saya ini yang dia beda ibu. Misalnya ayahnya itu nikah lagi, lalu dari pernikahan tadi ada anak, maka anaknya dengan seorang ini disebut dengan saudara seayah. Begitu juga dengan saudara seibu. Saudara laki-laki seibu ini juga ahli waris. Bisa jadi ibunya yang nikah lagi, ayahnya meninggal atau cerai, lalu ibunya nikah lagi dan punya anak, maka anaknya itu adalah saudara laki-laki seibu. Kemudian yang kedelapan keponaan, yaitu ibnul ammi asyaqiq, anak paman bukan ibnul ammi, ibnul akhi asyaqiq, ibnul akhi syaqiq, anak saudara laki-laki kandung. Kita punya saudara kandung laki-laki, nah, anaknya ponakan kita. Kalau anak laki-laki dari saudara perempuan itu enggak. Anak laki-laki dari saudara perempuan. Contohnya gini. Seorang mati, ini dia mati, dia punya saudara laki-laki, saudari perempuan. Nah, saudara laki-lakinya itu ada anak laki-laki misalnya, atau perempuan ini, saudari laki-laki perempuan. Nah ini kan berarti ponakan kan? Nah yang di ahli waris itu laki-laki dari laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Adapun ini tidak ahli waris, ponakan dari anak saudari yang perempuan itu tidak ahli waris. Lain binnya, beda binnya Ustaz. Ya? Karena perempuan kan beda suaminya, kan beda binnya. Ya. Nah, baru kemudian yang ke-9 keponakan, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki saya. Kemudian paman, amun. Ini adalah saudara kandung ayah, bisa jadi abang ayah atau adik ayah, yang laki-laki. Bahasanya am. Kalau kita kadang-kadang pakai uwa ya. Kalau yang abang ayah uwa, adik ayah macam-macam. Kalau Tanjung Balai ya oci yang bilang. Saya tahu karena istri orang Tanjung Bali, ayah oci. Kemudian yang ke berikutnya, yang ke-11 ini paman juga, tapi saudara seayah ayah. Saudara seayah ayah. Nah, jadi ayah punya saudara seayah. Kemudian yang ke-12 anak laki-laki dari paman. Bahasa kita sepupu nih. Anak laki-laki dari paman, sepupu. Kemudian anak laki-laki dari paman, tapi paman kita yang seayah-ayah. Lalu kemudian yang ke-14 suami si mati, si mayit. Dan yang terakhir laki-laki yang memerdekakan budak. Ini udah gak ada lagi. Kalau dulu perbudakan udah gak ada lagi ahli warisnya, maka yang menerimanya orang yang memerdekakan. Sekarang gak ada lagi. Nah kalau dirinci begini dia apa ya skemanya. Yang kuning itu mayitnya. Jelas tulisannya Pak? Jelas ya. Nah,
bawah ini anak laki-laki, ke bawahnya cucu laki-laki dari anak laki-laki, ke atas ini ayah, kakek, ayah punya saudara, adik kandung, adik seayah. Nah, anaknya ini, kemudian saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Tapi untuk ponaan itu cuma dari saudara kandung dan saudara seayah. Saudara seibu, anaknya tidak menjadi ahli waris. Jadi semuanya ini ada jumlah 15. Suami dan muktik. Muktik ini orang yang memerdekakan budak tadi. Nah, berikutnya golongan perempuan. Golongan perempuan ada 10 pihak. Yang pertama anak perempuan, yaitu anak kandung. Kemudian kedua ibu si mayit. Yang ketiga cucu perempuan. Cucu perempuan tapi dari anak laki-laki. Ini kalau dilihat strukturnya kayak gini, Pak. Ini si mayit, dia punya anak perempuan. Yang biru ini ahli waris. Nah, ini ada anak laki-laki, dia punya anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini punya cucu perempuan. Bahasa fikihnya bintul ibni. Bintul ibn. Nah, ini. Tapi kalau cucu dari anak perempuan ini nggak dapat. Nah, kalau cucu anak perempuan itu nggak dapat. Balik lagi kita kemarin. Yang keempat nenek. Ibu dari ibu dan nenek ibu dari ayah. Nah, ini jandah ini ada dua dia. Kira-kira gini dia. Ini si mayit punya ibu punya ayah. Nenek dari ibu atau nenek si mayit dari jalur ayah. Nenek. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Bisa jadi dia terhalang, nggak dapat waris. Kemudian saudari kandung. Yang ketujuh saudari seayah. Yang kedelapan saudari seibu. Yang kesembilan istri. Yang kesepuluh perempuan yang memerdekakan budak. Jadi ini dia skemanya Bapak Ibu rahimahumullah. Ahli waris tadi yang dari golongan laki-laki perempuan. Jumlahnya ada 10. Dan jika semuanya itu 25 golongan itu ada, inilah dia yang tadi yang 5 orang yang pasti dapat. Ayah dan ibu, suami atau istri, anak laki-laki dan perempuan. Jadi ayah, ibu, suami atau istri, anak laki-laki, anak perempuan. Nah, 5 inilah yang pasti dapat, yang tidak bisa dihalangi oleh siapa.